Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita bisa bertemu dan akan membahas mengenai sejarah peradaban Islam di Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk kepada perkenalan. Perkenalkan dulu ya, nama saya Hasna Inasya. Saya dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan NIM 12340200143. Teman-teman juga bisa manggil saya dengan sebutan Nana atau bisa juga disebut dengan Hasna. Oke, lanjut saja. Selama ribuan tahun sebelum angin segar Islam melanda Nusantara, Indonesia tercatat sebagai panggung peradaban yang mengagumkan. Setiap lipatan tanah air ini menyimpan kisah-kisah menarik tentang kebudayaan, perdagangan, dan keagungan yang memenuhi tanah yang kini kita sebut sebagai Indonesia. Lalu, apa saja sih lintas sejarah peradaban Islam di Indonesia? Nah, saya sudah merangkum lintas sejarah peradaban Islam di Indonesia. Bisa dilihat ya di PowerPoint-nya. Yang pertama, ada zaman prasejarah. Ini berada pada 40.000 sebelum Masehi hingga 500 Masehi. Sebelum catatan tertulis, manusia di Nusantara hidup dalam era prasejarah di Pulau Flores. Penemuan manusia hobbit di liang gua menjadi petunjuk awal tentang keberadaan manusia di wilayah ini sejak zaman prasejarah. Lalu yang kedua, ada peradaban Kutai Martadipura. Ini berada pada abad ke-4 hingga ke-5 Masehi. Kerajaan Kutai Martadipura di Kalimantan Timur menjadi salah satu peradaban awal di Indonesia. Dikenal sebagai pusat perdagangan emas, mereka memainkan peran penting dalam jaringan perdagangan regional. Lalu yang ketiga, ada Kerajaan Tarumanagara. Ini berada pada abad ke-5 hingga ke-7 Masehi. Kerajaan Tarumanagara di Jawa Barat menjadi pusat budaya dan perdagangan. Sundapura sebagai ibu kotanya menunjukkan kemajuan pada sistem pengairan dan memiliki ciri khas arsitektur candi. Lalu yang keempat, ada Kerajaan Sriwijaya. Ini berada pada abad ke-7 hingga ke-14 Masehi. Sriwijaya di Sumatera menjadi kekuatan maritim dengan pengaruh besar dalam perdagangan dan agama. Candi Palembang dan kuil di Bukit Sigunta menjadi bukti keberadaan dan kejayaan mereka. Lalu yang terakhir, ada Kerajaan Majapahit. Ini berada pada abad ke-13 hingga ke-16 Masehi. Majapahit di Jawa, di bawah pemerintahan Hayam Wuruk dan Gajah Mada, mencapai puncak kejayaannya. Kerajaan ini dikenal karena seni, sastra, dan sistem pemerintahannya yang maju. Candi Majapahit dan Nagara Kertagama mencerminkan kemegahan peradaban ini. Sejarah pra-Islam di Indonesia adalah kisah keberlanjutan peradaban yang kreatif, maju, dan kaya akan budaya. Periode ini memberikan fondasi bagi perkembangan selanjutnya, menjadi bagian integral dari warisan sejarah Indonesia yang membanggakan. Nah, itulah lintas sejarah peradaban Islam di Indonesia. Lalu selanjutnya masuk dan perkembangannya Islam di Indonesia. Dalam perkembangan Islam di Indonesia sendiri sudah ada beberapa perkembangannya yang saya rangkum. Seperti ada jejak pertama Islam di Nusantara. Yang pertama ada perdagangan sebagai pintu masuk. Islam pertama kali memasuki Nusantara melalui jalur perdagangan. Pedagang Muslim dari Arab, India, dan Cina membawa ajaran Islam bersama mereka saat berdagang di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Lalu yang kedua, ada pernikahan sebagai media penyebaran. Pernikahan antara pedagang Muslim dengan penduduk setempat menjadi salah satu cara penyebaran Islam. Melalui ikatan pernikahan, ajaran Islam mulai meresap ke dalam masyarakat lokal. Lalu yang terakhir, ada pentingnya perdagangan dan pernikahan sebagai cara masuknya. Jejak Islam melalui perdagangan dan pernikahan menciptakan interaksi budaya
antara dunia Islam dan dunia Nusantara. Proses ini melibatkan pertukaran nilai, ide, dan praktik keagamaan. Lalu berikutnya, ada peradaban Islam di Nusantara pada masa kerajaan Demak, Aceh, dan Banten. Langsung aja, yang pertama ada kerajaan Demak. Ini berada pada abad ke-15 hingga ke-16 Masehi. Kejayaan pemerintahan Demak menjadi pusat Islam pertama di Jawa, dengan Kesultanan Demak sebagai pionir penyebaran Islam di pulau ini. Dipimpin oleh penguasa-penguasa yang mendukung dan memajukan Islam. Lalu yang kedua, ada kerajaan Aceh. Ini berada pada abad ke-13 hingga ke-16. Kemakmuran dan kekuatan maritim Aceh mencapai kejayaan sebagai pusat perdagangan dan kekuatan maritim di Selat Malaka. Dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda, Aceh menjadi salah satu kerajaan Islam terkaya dan paling kuat di Asia Tenggara. Lalu yang ketiga, ada kerajaan Banten. Ini berada pada abad ke-16 hingga ke-18. Kemakmuran dan keberagaman Banten menjadi pusat perdagangan yang penting. Dan Kesultanan Banten berkembang pesat di bawah Sultan Ageng Tirtayasa. Pusat intelektual dan budaya yang melibatkan berbagai etnis dan kepercayaan. Selanjutnya, ada masa modern. Peradaban Islam pada masa modern. Peran Islam dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ini ada dua ya. Yang pertama ada penanaman semangat kemerdekaan dan yang kedua ada Sumpah Pemuda. Untuk penanaman semangat kemerdekaan, ini didirikan dengan dakwah dan pendidikan Islam. Ulama dan pemimpin Islam seperti Haji Agus Salim dan Kiai Haji Ahmad Dahlan menyebarkan semangat nasionalisme dan kemerdekaan melalui dakwah dan pendidikan Islam. Pesantren menjadi basis penting untuk menggagas semangat perjuangan dan pemberdayaan masyarakat. Lalu, dalam Sumpah Pemuda, ini dalam partisipasi aktifnya, banyak pemuda aktif Islam terlibat dalam Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 yang menegaskan persatuan dan kesatuan tanah air Indonesia. Persatuan antara etnis dan antar agama menjadi kunci perjuangan. Lalu selanjutnya ada perkembangan dan tantangan Islam di era modern. Yang pertama ada perkembangan pendidikan Islam. Pendidikan modern adanya perubahan dalam pendidikan Islam menuju kurikulum yang lebih modern dan ilmiah. Perguruan tinggi Islam yang berkualitas dan program studi ilmu pengetahuan yang lebih luas mendukung perkembangan pemikiran dan keilmuan. Lalu yang kedua, ada teknologi dan media sosial. Apa saja sih pengaruh teknologi ini? Teknologi dan media sosial memungkinkan penyebaran informasi dan dakwah Islam secara global. Tantangan melibatkan penggunaan teknologi dengan bijak dan mengelola dampaknya terhadap identitas dan nilai-nilai Islam. Lalu yang ketiga, ada tantangan identitas. Yang ketiga ada tantangan identitas dan kebudayaan. Globalisasi membawa pengaruh budaya luar yang dapat mengancam identitas Islam tradisional. Tantangan ini memerlukan pendekatan inklusif dan dialog antar budaya. Alhamdulillah, sampailah kita kepada kesimpulan akhirnya. Nah, kesimpulannya adalah Islam telah berperan penting dalam membentuk peradaban Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia membawa corak kehidupan baru, meliputi aspek keagamaan, sosial, dan budaya. Penyebaran Islam di Indonesia berlangsung secara damai dan dilakukan oleh para pendakwah Islam yang juga merupakan seorang pendagang. Ya, itulah presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan baik itu dari perilaku maupun ucapan, karena ma sobaka min hasanatin faminallah wa ma sobaka min sayyiatin faminasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.